Lalu belajar kok dijual wis ngono kuwi lekoke ngene banyu panas. Lalu mati niku ora bisa disebut mati disembelih. Bisa bae disebutnya sebagai mati krono air panas. Itu salah dulu ora apa. Untuk kami iya. Juga menyembelih untuk bismillah dulu. Karena Gusti Allah larang wala taqulu bima lam yasmallahu alaihi. Mulukan iya. Alhamdulillah sampai menikah tak terima kasih. Itu yang baik. Orang begitu dinasihati macam-macam. Sampai ngomong harga dan tersakiti. Jadi ketika orang yang nanti akan mendapatkan peneduh pertama saat tidak ada peneduh, peneduhnya di mana? Fi dhillil arsy, di bawah naungan arsy Allah. Di bawah naungan arsy Allah itulah orang-orang ini berteduh. Terdiri dari 3 kelompok pertama, orang yang jika diberi nasihat kebaikan itu mendengar. Kelompok yang kedua, wa idza su'iluhu badalu, ketika diminta, ketika ada orang minta apapun, ia kemudian membaginya. Jadi berbagi kesenangan, berbagi kebahagiaan kepada orang yang lain. Maknanya apa? Orang yang akan berteduh di bawah peneduh Allah ialah orang yang tidak bakhil, tidak pelit, tidak mempunyai sifat yang kikir, yang tidak memperhatikan tetangga dan orang-orang di lingkungannya. Orang model itu tidak akan mendapatkan payung dari Allah. Nah, jamaah rahmatullah, kalau idza utul haqqa qabiluhu, itu adalah semacam orang yang mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ketika ada nasihat dari Allah dalam Quran maupun Rasul melalui hadis, mereka terima. Dan yang kedua ini tidak sulimu badan, ketika diminta badan menyerahkan ini sesuai firman Allah, wa ammas sa'ilan ala tanhar, dan kepada orang-orang yang meminta-minta janganlah membentak-bentak. Ono wong jaluk nih bisa pancene bisa tidak sulit badan ngasih dikasih. Sampai yang paling saya minta udah seminggu tidak makan, di bawah sini beberapa seminggu orang makan minum ada. Walaupun ngaku sih, terus ya udah diberi seadanya, seikhlasnya. Amma saya lakukan. Rasulullah juga mendikan utus sa'il walau ja'a ala farosil. Berikanlah orang-orang yang minta, meskipun dia mintanya menggunakan kendaraan kuda. Zaman ini zaman Nabi, nembong numpak jalan, itu berarti tumpakan yang paling hebat. Sebab kan tumpakan zaman ini itu binatang. Ono sing numpak sapi, ono sing numpak kebo, ono sing numpak onta, ono sing numpak bigol, ono juga sing numpak keledai. Semua adalah tumpakan sing jenisnya sederhana dan biasa-biasa. Nah, bagi orang yang kaya-kaya, maka tentu kendaraan yang dipakai adalah kuda. Lah jare Kanjeng Nabi, nek ana wong jaluk arek sampeyan nganggo kendaraan berkuda pun maringi.
Ini sangat butuh paham. Dalam Quran ada kisah tentang tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah mendapatkan tamu yang luar biasa, luar biasa tidak terkenal. Jadi Nabi Ibrahim itu biasanya itu kalau ada tamu segera tamunya dijamu. Untuk menjamu tamu itu beliau memotong sapi. Sapinya tidak cemen tapi sapi muda. Sapi yang jika direbus, jika dibakar rasanya akan enak dan empuk. Itu Nabi Ibrahim. Jadi begitu ada tamu sembelihkan sapi, dan sapi tersebut kemudian diberikan kepada tamu-tamunya hari ke hari sampai sapi itu habis. Kemudian jika ada tamu lagi disembelihkan sapi lagi. Jadi seperti Ibrahim. Suatu saat yang masuk dalam Quran tentang Ibrahim sejarahnya dapat tamu itu orang tua, wong tua, dekil, kemudian baunya tidak enak, datang ke Nabi Ibrahim. Aku sarapan doa, percaya sarapan doa. Oh, kaya kuwi baru ini juga. Nyong gelem sarapan sampeyan. Tapi sampeyan boyo ibadah. Sampeyan salat. Sampeyan mung kawit cilik, Mbak. Toko yang loro saiki. Guru resen yang loro sampeyan salat. Guru loro sampeyan ibadah. Guru loro sampeyan ibadah. Nyong gelem nyari apa sing sampeyan jalu, tapi sing penting sampeyan ibadah. Anda Ibrahim, paling kalau sarapan itu rendah ibadah. Lungo si tangan itu, begitu lungo Jibril datang. Lalu Jibril datang, Ibrahim menemui Jibril, dan Jibril datang dengan mata yang tidak biasa. Biasanya kan mata yang di wajah itu memasang wajah yang bijak, wajah yang lembut. Tapi Jibril dengan wajah garang. Nabi Ibrahim sampai melihat Jibril wajahnya garang, rasa takut dan wahai utusan Allah, kata malaikat Jibril, kata Ibrahim, wahai utusan Allah, Jibril. Tak biasanya kau datang tidak ramah, biasanya kau ramai datang. Bagaimana saya bisa ramah kepadamu lagi? Ada hambaku yang minta makan kepadamu. Cuma minta makan sekali saja, datang minta makan sekali. Kamu tidak pernah memberi makan. Ingatlah itu. Orang itu sejak kecil sampai dewasa, sampai tua, sampai kanyut-kanyut kayak tadi itu, tak pernah ibadah kepada saya, tak pernah ibadah kepada Allah. Tapi tiap saat dia mempunyai kebutuhan, aku cukupi. Aku beri makan siang, sore, malam. Aku berikan kesenangan biar mereka bisa senang, dia bisa senyum dan tertawa. Kamu cuma diminta sekali saja kok, tidak kasih bahkan mempersyaratkan untuk. Apakah kau telah hilang rasa kasih sayang kepada makhluk? Ibrahim kemudian istighfar, astagfirullah, mohon maaf ya Allah, wahai
utusan Allah dari Jibril, sampaikan maaf saya kepada Allah. Aku tidak akan melakukan perbuatan itu. Begitu Jibril pulang, lalu Nabi belum keluar dari rumah, mencari pengemis, mencari orang tua yang tadi kelaparan. Diketemukanlah dia sedang mengorek-orek sampah untuk mencari sisa makanan. Lalu beliau menegur, maafkan saya. Pakainya pula-pula tidak dengar jengkel. Maafin saya. Ayo ke rumah, kakek mau sarapan, mau makan, mau apa saja. Ayo ke rumah. Kamu gimana nih? Ngecek apa? Tadi saya dari rumah, saya tidak mengatakan apa-apa, sekarang saya lapar. Ini kau datang menawarkan buah-buah sok ayam dan lain sebagainya. Jangan marah. Betul saya ini menjemput kakek ke rumah ini. Kalau kakek tidak mau, tidak bisa jalan, aku gendong. Ibrahim sampai kira-kira berani melakukan apa saja demi mendapatkan ridho Allah. Nah, kenapa kamu begitu begini? Begitu kakek keluar dari rumah, saya ada tamu malaikat menegur saya. Katanya kakek dari kecil sampai setua ini itu tidak pernah ibadah, tetapi Allah memberikan kebutuhan kakek, makan, minum, dan kesenangan sampai kakek setua ini. Allah tidak murka dan tidak marah. Ia masih punya sifat rahmat, penyayang. Nah, kok saya cuma sekali kakeknya makan tidak mau masih makan? Ini kan berarti saya betul-betul makhluk yang tidak punya kasih sayang kepada sesamanya. Maafin saya, ayo ke rumah. Jadi Tuhan begitu kamu, iya, ngomongnya gitu, iya. Saya tidak pernah ibadah, tidak pernah kesenangan, iya, saya itu tidak pernah ibadah, tapi saya diberi kesenangan. Saya pernah kaya, saya pernah senang, saya pernah punya rumah mewah, saya pernah punya istri cantik, saya pernah berpuasa dan seterusnya. Padahal saya tidak pernah berbuat baik kepada Allah. Kalau begitu Tuhan baik dari begitulah. Lalu aku mau mengikuti Tuhan boleh bersyahadat di situ. Setelah syahadat karena lapangnya baru meninggal langsung sebelum mencicipi hidangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah yang dimaksud wa idza su'ilu badalu. Ketika diminta oleh orang, berikan apa yang dia minta kalau bisa. Nah, kalau andai kata tidak, ya seikhlas kita. Ada orang datang pakai jubah, pakai baju. Pak, saya datang kepada Bapak. Saya mau mengadakan maulid Nabi. Andalannya kan maulid biasanya. Mau hall dengan maulid. Saya minta kambing kepada Bapak 3. Banyak amat. Ya pokoknya begitu 3. Saya tidak punya kambing. Kalau tidak punya kambing satu aja 3 juta, maka kambing kita 9 juta. Saya minta uang 9 juta. Kalau orang yang model itu namanya tidak minta apa, garong terus yang benar bagaimana? Orang minta-minta itu diperbolehkan oleh Allah itu hanya untuk disudil rungkok. Untuk apa? Untuk bisa menyumbat tidak mati. Pengemis itu hukumnya haram. Jangan sampai kita menjadi
kerjaannya pengemis. Masya Allah, pengemis itu haram. Oleh karenanya boleh minta, boleh calon, boleh pengemis kalau memang itu darurat sekali. Darurat sekali apa? Kalau tidak minta, saya bisa mati. Kalau saya tidak minta, saya akan bisa mati. Kalau saya tidak minta, maka saya tidak bisa pulang. Saya akan bisa jadi gelandangan, menjadi ibu sapi. Dan ibu sapi wajib kita bantu. Karena biasanya kan orang dekat juga Pak, kalau sudah kehabisan uang di jalanan, itu tak lama lagi kalau tidak tertolong jadi gelandangan. Setelah jadi gelandangan tak lama akan hilang. Kalau sudah jadi gelandangan dan gila, besar turun 500 ketemu uang beda. Nah di sini boleh kita dalam posisi seperti itu. Nah, tapi kalau memang tidak dalam keadaan darurat, haram meminta-minta. Berkepasi kalau pakai mis memes sebagai kekayaan, keterlaluan. Tidak. Ngemis itu bukan untuk kekayaan, sekedar untuk menutup jangan sampai ada bahaya menimpa. Yang ketiga, orang yang akan mendapatkan payung di hadapan Allah nanti pada saat kiamat, yaitu peneduh di tahta arsy di bawah aras, ialah wahakamu linnasi kahukmi bi anfusihim. Orang yang menerapkan hukum, menerapkan aturan, menerapkan perundangan kepada orang lain sama seperti kepada dirinya sendiri. Nek wong liya kok salah jalan diliprit, maka polisi juga wajib ngendek wadone sing paling pasar orang nganggo helm libriti tak kok kowe ora nganggo helm ini. Jadi bojone koyo dindet dhewe nek kelalen ora nganggo helm yo metoke dhewe jadi menerapkan hukum kepada orang lain, menerapkan hukum kepada diri sendiri seperti halnya menerapkan hukum kepada orang lain. Langkah-langkah lekat di model itu. Padahal anaknya salah di bela, wis kaya orang menang ditaruhi Pak Polisi butuh warga, Pak Hakim, Pak Jaksa menangkan urusan saya, sekian juta sudah kami siapkan, kirimkan nomor rekening ditawar Pak Ibu. Ini kalau orang baik menerapkan hukum untuk dirinya sendiri, bagaikan hukum orang lain. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu firasatal mu'mini fa innahu ya'budu billah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idrul huda bis-sunnah. Ittaqu dia sedera mengkapai firasatal mu'mini, akan firasatnya orang mukmin. Fa innahu maka sesungguhnya mukmin itu yang melihat binurillahi dengan cahaya Allah. Rawahu idrakul hududa, idrakul gagalkan al-hududa hukuman. Idrakul hududa gagalkan hukuman. Idrakul hududa patahkan hukuman disubuhati
dengan hal-hal yang sukar, disuguhati dengan hal-hal yang belum jelas, yang tidak jelas. Jamaah rahimahullah, 3 hadis. Yang pertama bersumber dari hadisnya Imam At-Tirmidzi. Yang kedua hadis tapi lebih mengarah kepada usul fikih, bersumber dari Abu Hanifah, Idra'ul Hudud bis-Syubhat. Yang pertama, takutlah kalian terhadap firasat orang mukmin, maka sesungguhnya orang mukmin itu melihat sesuatu, apapun yang dilihat melalui pancaran cahaya Allah. Kadang-kadang ada orang yang kita bersama seorang ulama, seorang yang soleh. Nah, kemudian kita mau melakukan kerjasama kepada orang lain. Orang soleh itu kemudian mengatakan, ojo kerjasama kalau kaimah. Saya mungkin untuk orang kerjasama ini bahaya. Aku punya firasat bahwa orang yang datang tadi itu bukan orang baik-baik, penipu. Tapi orang anti silakan. Lakoni temenan, si Sidul tidak percaya pada apa yang dilihat dalam firasatnya orang mukmin, orang alim, ulama atau waliullah. Akhirnya benar. Nah, Owi akhirnya kamu tertipu kan? Iya, nah, tapi beliau balik. Dia wis mau diikhlas, tapi pakai balik mani, dia kejar. Nah, jadi seorang mukmin itu melihat sesuatu, itu biasanya melihat melalui pancaran cahaya. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu pernah pergi ke Yaman. Di Yaman itu ada para ulama-ulama di zaman sahabat seperti Abu Musa al-Asy'ari dan lain sebagainya. Bahkan ada wali yang sangat terkenal disebut Uwais al-Qarni. Nah, di sana banyak ulama-ulama yang ahli di bidang ilmu firasat. Maka Imam Syafi'i belajar sampai ia pintar. Begitu sudah pintar, dari Yaman pulang ke Mekah. Begitu pulang ke Mekah, di jalan kemalaman mampir di rumahnya orang Badui, Arab Badui. Mungkin juga mampir di kelompok dari Pak Arbi dan dia masalah dia kalau salah. Nah, lebih barang mampir di mata Imam Syafi'i, orang itu jahat. Ini orang tak bersembunyi kepriyemani, mosok yang takjub, malah dibegal, namun ini, tapi mau orang ini. Jadi dipandang oleh Imam Syafi'i memang firasat tidak baik lagi, tapi menggunakan husnudon. Ngerti husnudon? Baik sama. Allah
Windian empatinya, windian atinya, sing lagi kejubes kesel. Akhirnya liren yang dimai Arab tadi. Itu liren Imam Asy-Syafi'i kemudian dihormati sampai dengan disiapkan tempat yang istimewa. Masya Allah, Imam Syafi'i dari amat sekop. Terus wis kamare lewat dinai panganan. Benar kata Imam Syafi'i. Ilmu firasat tidak terpakai, tidak benar. Jadi masih benar menggunakan husnudon. Terus mani dengan turu. Kui Imam Syafi'i di kancani kalau anak gadis cantik. Tapi Imam Syafi'i iman kuat, orang kaya ngemen. Jadi terus nengatine Masya Allah ini amat relax, makanan enak. Terus kalau saya mau masih ada bonus gadis cantik. Asy-Syafi'i kemudian sampai terus-teruskan nyongkok kesel-kesel belajar ilmu firasat, bohong menurunani. Justru saya menggunakan ilmu husnudon kan bagus. Padahal ini mesti empatake kalau kanjeng Nabi yang wabonna takutlah kamu terhadap sangkaan. Karena fa inna dhanna dzul hadis, sangkaan itu adalah kisah yang paling dusta. Sangkaan sesuatu yang tidak ilmiah itu adalah sesuatu perkara yang membawa kedustaan. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang dhanna fa inna dhanna dzul hadis. Itu hadis nomor 418. Nah, jamaah rahmatullah, sampailah subuh tiba. Asy-Syafi'i bermalam sampai subuh. Begitu subuh tiba, sudah disiapkan air untuk mandi, air hangat. Kemudian sarapan pagi disiapkan mewah. Asy-Syafi'i Masya Allah, bagus sekali. Begitu Imam Syafi'i permisi, yang tidak begitu juga buat ahli Syafi'i. Kalau kamu akan permisi, ya permisilah. Itu kamar semalam harganya sekian. Itu makanan harganya sekian. Itu gadisnya menemani kamu sekian. Tapi kan saya tidak memakai. Meski tidak memakai kan kami sudah persiapkan. Terus sarapan pagi, mandi sauna dan air hangat, semuanya sekian. Semua uang yang dibawa oleh Imam Asy-Syafi'i itu dibayarkan, tinggal sedikit sisa untuk pulang. Seandainya Imam Syafi'i itu menggunakan firasat, kira-kira akan sampai subuh. Itulah ilmu firasat. Jadi kata Rasulullah, iyyakum ittaqu firasatal mu'min
mukmin fa innahu yaqumu lillah. Takwalah, takutlah, khawatirlah kamu terhadap firasat seorang mukmin, karena dia melihat melalui cahaya ilahi. Apakah tiap orang mukmin itu punya firasat seperti itu? Orang mukmin itu diberi sinar ilahi bersumber dari sinar iman. Orang yang imannya tebal, imannya kuat, maka ketebalan iman dan kuatnya iman menambah tebal dan kuatnya firasat. Ini berikutnya. Jadi firasat ada. Kira-kira ketika kita melihat sesuatu, kemudian ada firasat tidak baik, jangan kemudian abaikan firasat kita. Kita harus tetap sangat hati-hati, sebab firasat itulah bagian daripada cahaya Tuhan. Selanjutnya Imam Abu Hanifah berkata, idrakul hudud dan syubhat, batalkan hukuman dengan adanya syubhat. Syubhat itu tidak jelas. Seorang hakim ketika menerapkan hukum dan kemudian saksinya tidak ada, dicari pokoknya saksi tetap tidak ada, ya mendingan jangan menghukum orang yang memang tidak jelas untuk saksi tidak ada. Jadi segala sesuatu itu kan harus ada, segala sesuatu ketetapan harus ada dasarnya. Dasarnya bukti, dasarnya saksi, kemudian diperkuat biasanya dengan sumpah dan seterusnya. Nah ini saksi tidak ada, bukti tidak ada, tetapi didakwa melakukan sesuatu. Bagaimana hakim harus menerapkan idrakul hudud bisyubhat? Jangan dikenakan hukum orang tersebut karena tidak jelas salahnya. Kami pernah ingat Intan dia tahun 70-an. Pulau niku dan Lampung neng daerah Lebuai, kue daerah kopi, daerah Lebuai. Nah di daerah Lebuai itu ono uang ketangkep main pacaran. Lah sing lanang ditangkep, tapi sing wadon ora digawa ning kepala suku. Nah, krana sing wadon ki anake kepala suku, sing wadon anake kepala suku, sing lanang kuwi wong biasa. Akhirnya apa digawa? Laparan orang-orang yang dijadikan sebagai ahli musyawarahnya kepala suku mau menetapkan, akhirnya si orang yang dipersalahkan karena melakukan asusila, gue ngomong, lah sampai apa hukumnya? Anda kamu sekalian, bapak sekalian mau menghukum saya, silakan saya hukum. Tapi mana buktinya saya melakukan begitu? Mana buktinya? Yang namanya orang berwajib kan harus ada
lawannya siapa? Nah, karena perempuan itu disimpan, dirahasiakan, dan dikeluarkan, akhirnya dan itu semakin disimpan di kepala, akhirnya terus dilepas baik daripada di sini senang pas. Jadi seperti itu. Lalu ngomong tangan dari tolong ayam, dia ayamnya semabur begitu, nembiaknya cekal ayamnya penumpang. Lagi wongnya kecekel, barang wongnya kecekel, ono sasi ya semakin tolong ayam. Wongnya barang yang kandang ayam, nembiaknya kecekel ayamnya penumpang, wongnya kecekel. Itu belum bisa dinamakan sebagai pencuri karena barang kecil belum ada. Nah, tapi harus membuka kandang, di kandang. Nah, yang namanya di kandang, iya sih. Jadi itu diduga-duga sebagai calon pencuri. Jadi takoni lari kamu di kendaraan karang talok. Lah, ngomong belimbing. Nah, kok bisa kok ini begini ini? Bukan jalan-jalan Pak. Nah, kok ini ambil dulu dan seterusnya. Jadi saksi pencurian, bukti pencurian, saksi ada mau mencuri wiwomayakos. Bukti ini tidak ada ayat yang yang tidak bisa. Itu itu bisa. Ya wes, kowe apa rene mani tak kebuki benar. Wes mau beli. Jadi gak boleh karena masih ada ketidakjelasan. Begitu dia benar-benar bisa nih pengen makan. Terus gue mau saksi nih Pak, malah belum sering ini. Kiai sopo, ayam ini sehingga dari kita mampu. Jadi ada saksi, ada bukti, itu baru hukum bisa diterapkan. Tapi kalau hal yang syubhat tidak bisa diterapkan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal fitnata fil ta'ami was syarab, fa innaha mafsadatun lil jismi, turisus saqama wa maksalatun anis shalah. Wa alaikum bil qasdi fihima, fa innahu ashabul jasadi wa ma'ahu binas sarafi wa Bukhari." Subhanallah. Kita temukan hadis yang dicari-cari. Takutlah kamu, bedio sekiramu wal fitnata sartani weteng kuwarken fitnah itu artinya ketemu fitnah dulu. Saya maksudnya weteng kuwarken. Bedio sekiramu al fitnah wal fitnata dengan perut yang kekenyangan. Ini wawunya namanya wawu makul mana. Fitoami di dalam makanan, masarofi dan minuman. Fa'innaha maka sunnah fitnah itu maksadatun merusak jismi untuk tubuh. Turisu bisa mewariskan, bisa membuat sisa asakoma akan penyakit, wa maksalatun dan membuat malas anis sholati dari sholat, wa alaikum dan wajib atasmu fil qasdi dengan sedang-sedang fihima di dalam makan minum. Fa innahu makanya al-qasdi fihima iku aslahu lebih membuat kebaikan lil jasadi untuk tubuh, wa ba'du dan menjauhkan minas sarofi dari
minasarafi dari sifat israf, sifat melampaui batas. Minasarafi dari melampaui batas. Nah, jamaah rahimahullah, makan dan minum adalah kebutuhan manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menganjurkan wa kulu wasrabu, dan makanlah kamu sekalian dan minumlah, tapi juga berpesan wala tusrifu, dan jangan melampaui batas. Nah, di sini ditafsirkan oleh Rasulullah SAW, takutlah kamu terhadap perut yang kekenyangan karena makanan maupun minuman. Orang yang makannya melampaui batas atau dan minumnya melampaui batas akan membuat perut tersebut kekenyangan, atau bahasa Jawa yang nenek kakek mungkin keblendingan, nanti ini ada keblendingan. Kui keblendingan kalau kuatkan mafsadatan lil jismi turitu sakama wa mafsadatun anis sholat. Wong ing mangane kuatkan utawa wetenge keblendingan detekni tubuhe meriang loro, napasnya sesek tersengat warga, ambekannya pendek ora turun, terus lungguh salah ngakhir salah, operane rumah turun kadang-kadang salah, koyo turun kadang-kadang perasaan gue salah, turun kemurep koyo ngeloni lumpang. Subhanallah, mengalang rasanya itu mafsadat dari jism. Kui seketika maksudnya pada saat nek terus seringkali membuat orang itu sendiri menjadi kena penyakit apa? Makan yang terus banyak terus-terusan, apa itu Pak Yesus? Awal itu enggak harus umur bisa 6 tahun, bobotnya wis sekitar setengah. Obesitas, pernah dengar obesitas? Akan membuat obesitas. Hati-hati. Nah, terus obesitas. Ya semisal minggu paling berdiri loro. Wis ngono kuwi membuat sholat itu malah sholat mengopo kok Mekah atau mani bawa sujud. Bawa rukuk Mekah atau mani bawa sujud. Nanti kalau zaman dunia belajar kosong, ono pokok dikumpul kabeh, warang waktu itu ngombe enak, ono orang yang sengaran panganan kabeh pangan sampai sengaran korke nopun kabeh itu sengaran warang tani. Orang bisa tani. Jadi kisah ini sesakit. Jadi kisah apa Pak kisah? Kisah ini zaman bunyen, kue wadah berkat sehingga ini nganggo kelompok nganggo darah. Jadi kisahnya berbeda. Ini baru mana sih? Mengapai disuruh tak tahu apa. Si pilih subur, apa beda orangnya tidak sini soal berlalu, tapi disuruh minta, tapi dari sini
Konanku kalau begini di apa namanya proses betul-betul akhirnya tak dulu wah ini orang tak kalau itu mungkin dia isone kakek isi berarti iso ya Pak saya ini orang yang iso berarti kita sampai di mana merasa iso. Jamaah yang nek sampean berkat sementara wadai plastik disuk ning motor sing sepeda ning golak aldo orang apa sun jadi antara nih kebutuhan tubuh dengan isinya jangan sampai terlalu beda. Oke, sini paling-paling itu neroliter, kok bisa di 5 liter terjadi overload di liter. Nah kata Rasul bagaimana? Walaikum bil qasdi baik hikmah baik aslamul jasad atau nasara. Hendaklah kalian makan minum sedang-sedang. Ukurannya makan minum sedang dilipat, perut diberikan. Kalau sendi gede, sendi gede ini orang belum pas. Lagi sampean isenono rong luas, dikasih 1 luas untuk nafas. Sampean bertengi kuwi umpamane kok isine nggo gawe panganan karo banyu butuh 3 liter, cukup 3 liter, isenono 2 liter. Dikosongi untuk 1 liter. Untuk apa? Untuk nafas. Memang teh sampai penuh ini badan itu akan membuat penyakit dan dibawa sholat susah. Dan kemudian kalau banyak kan itu membuat israf. Israf itu melampaui batas. Dan ada lagi ada istilah tadi mengikuti setan. Apa itu kalau mengikuti setan namanya apa? Mubadir, takdir. Tapi kan dimakan. Iya sih, maka israfnya melampaui batas. Tapi kemudian kalau sampai tidak dimuntahkan, bahaya akan dimuntahkan. Kalau dimuntahkan jadi apa? Walaupun mending daripada mati karena kekenyangan, mending selamat dari kematian. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas la tatamannau liqa'al aduwi was'alullaha al-'afiyata fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyur. Allahumma munzilal kitab wa mujris sahab wa hazimal ahzab ihsimhum mansurna alaihim. Rawahu Bukhari Muslim an Abdillah bin Abi Aufa. Ini anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berjihad dan doa jihad yang disampaikan oleh Rasul yang sehingga kita bisa menjadi orang yang menirunya atau mengambil manfaat dari doa itu. Ayuhan nas wahai manusia, maksudnya wahai sahabat-sahabat Nabi. La tatamannau, janganlah kamu berharap
liqa al-aduwi, bertemu musuh. Jangan kau harap bertemu musuh. Was'alu dan mintalah kamu Allah kepada Allah al-afiyata, kesehatan, keselamatan. Fa'idha laqitumuhum, maka apabila kamu bertemu musuh, fasbiru, maka bersabarlah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annal jannata, sesungguhnya surga itu tahta dilani suyufi, di bawah bayang-bayang pedang. Allahumma ya Allah, munzilal kitabi, yang menurunkan Al-Quran, wa mujriyas sahabi, dan yang mengarah atau zat yang menjalankan awan, yang mengarah awan, menjalankan awan hidup. Wa hazimal ahzabi, dan yang mengalahkan musuh-musuh. Ihzimhum, kalahkan mereka. Wansurna, dan tolonglah kami, alaihim, atas mereka. Rawahul Bukhari. Jamaah rahimakumullah, Nabi pernah mengingatkan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, janganlah kamu berharap ketemu musuh. Mintalah kamu selalu sehat. Tapi kalau kebetulan bertemu musuh, janganlah lari, bersabar, hadapi dengan sabar. Ingat, surga ada di bawah bayang-bayang pedang. Di bawah bayang-bayang pedang ada surga. Maksudnya, surga adalah disiapkan untuk orang yang mati syahid, karena lehernya bebas oleh ya. Nah, oleh karenanya jika ketemu musuh, berdoalah di doanya, Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab, inzilhum wansurna alaihim. Sampean waktu-waktu ketemu objakan, sampean ditangkap, sampean melayu orang iso, menghindar orang iso, harus berhadapan. Ketika kita berhadapan dengan seperti itu, maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab, inzilhum wansurna alaihim. Insyaallah doa yang sampean baca itu di dalam jihad fisabilillah langsung Allah kabulkan. Pak, doa itu meskipun dari nabi atau dari orang soleh tergantung situasi, Pak. Nabi Ibrahim itu seorang nabi yang luar biasa. Semua doanya dikabulkan oleh Allah, tapi cepat dan lambatnya tergantung situasi berdoa. Ketika Ibrahim berdoa untuk mendapatkan anak yang soleh, Rabbi habli minas sholihin, Tuhan berilah kami anak yang soleh. Itu tentu saja doa Ibrahim dimulai sejak Nabi Ibrahim berumah tangga sampai Nabi Ibrahim berumur 100 tahun. Sarah istrinya 80 tahun. Itu baru dikabulkan dengan lahirnya Nabi Ishak alaihissalam. Wow, sulit. Ketika Nabi Ibrahim itu berdakwah, ia mengajak bapak ibunya, bertanya, Aku, apa yang kau sembah? Yang kau sembah adalah sebagaimana yang kakek moyangku sembah. Jadi aku hanya menirunya.
Lalu kakek moyang menyembah apa? Kakek moyangnya juga menyembah dari apa yang disembah oleh kakek moyang dulu. Oh begitu. Terus yang disembah itu sendiri apa? Ya ini berhala ini. Oh begitu. Berhala ini kan nggak bisa memberikan manfaat. Katakan kalau ibu bapak minta dipijitin, nggak bisa pijitin. Minta diambilkan air, nggak bisa ambil air. Apalagi minta keselamatan, kesejahteraan. Dari mana dia bisa menolong? Kau nggak boleh ngecek itu juga. Ini adalah sudah menunggu Ibrahim akhirnya sampai dengan dakwahnya ke tingkat yang lebih tajam. Ia datang ke rumah berhala dan semua berhala dihancurkan kecuali yang paling besar. Jamaah kami saat Ibrahim diketahui sebagai pelakunya, maka Ibrahim dijatuhi hukuman mati. Tapi kalau matinya itu sekaligus mending, ini Ibrahim dijatuhi hukuman mati dengan cara dibakar. Waduh, begitu Ibrahim sudah didudukkan di atas kursi manjanik itu ketapel besar. Begitu api sudah menyala di sebuah lapangan terbuka, Ibrahim ditaruh di kursi manjanik dan mulai ditarik. Ibrahim berkata, mohon kepada Allah, Rabbi najini minal qaumil zalimin. Tuhan, selamatkan aku dari kaum yang zalim. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala segera menghadap apa yang akan nanti mengenai Ibrahim, itu api langsung diminta oleh Allah, ya narukuni badan wassalamun ala Ibrahim. Hai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Api itu tidak lagi membakar Ibrahim. Bahkan Ibrahim selamat dari amuk masa, selamat dari api, selamat dari apa yang bisa menyakiti Ibrahim. Selesai kayu bakar, semuanya jadi api. Ibrahim mengimpaskan pakaian dan keluar dari perapian yang sudah menjadi api. Dan tidak ada hukuman lain karena hukuman itu jika sudah diterapkan tidak boleh didobelkan. Ibrahim kan harus dihukum hukumannya apa? Dibakar. Itu dibakar orang mati, nggak boleh hukum ulang. Dihukum ulang saja ya, tak lagi dikorok. Ibrahim dibebaskan keluar dari Babilonia menuju ke Hebron, dan di sana Nabi Ibrahim doanya cesblek, Rabbi najini minal qaumil zalimin. Saat itu berdoa, saat itu maju. Maka ketika kita dalam posisi berjuang, pastilah ketika kita berdoa Allahumma yusirah kita memujriyas sahab lazim al-ansar isimu mansuna alaihim, pasti Allah akan segera mengabulkan, sama seperti saat Allah mengabulkan Nabi Ibrahim dan saat Allah mengabulkan doa Nabi Muhammad pada perang Badar sekaligus. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam iyyakumul julus ala al-qad wa qalu ma lana tun inma hiya majalisuna natahaddath wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.
بدلا ويسرنا ورزقنا توبة نسأل وحسن الخاتمة ورزقنا صحة وعافية وسلامة داما ورزقنا رزقا حلالا إنك أنت السميع العليم وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.